Tidak semua yang diizinkan terjadi oleh Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Mana Rasulullahnya? Seumur hidupnya Rasulullah memimpin 27 kali peperangan. Ustadz, bukankah Rasulullah rahmatan lil alamin? Betul. Tapi kenapa Rasulullah mimpin perang? Kok sekilas seperti kontradiksi antara rahmatan lil alamin dengan perang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Allahumma shayyiban nafi'ah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, teman-teman, di siang hari yang sejuk, mudah-mudahan Allah juga membuat hati kita senantiasa sejuk insyaallah. Siang ini Allah kumpulkan kita di rumahnya, di masjid yang begitu luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan berkumpul di rumahnya jadi wasilah kelak Allah kumpulkan kita di surganya insya Allah. Terlebih kita berkumpul di rumah Allah dalam rangka untuk sama-sama mengenal dan lebih dekat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umatnya yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ada satu dialog antara Umar bin Khattab waktu beliau sholat di Masjid Nabawi. Kemudian ada orang yang menghampiri Umar bin Khattab dan menunjuk salah seorang yang sedang berada di Masjid Nabawi tadi. Wahai Amirul Mukminin, saya bersaksi si fulan yang dia tunjuk, si fulan itu orang baik. Saya bersaksi si fulan orang baik. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau bersaksi bahwa si fulan itu orang baik, mungkin engkau pernah berurusan masalah uang dengan orang tersebut, sehingga bisa memberikan penilaian orang tersebut orang baik. Kata orang tadi, belum. Saya belum pernah berurusan masalah uang dengan orang tersebut. Kata Umar bin Khattab, oh barangkali Anda pernah melakukan perjalanan bersama dengan orang tersebut. Kata orang tadi, belum juga. Atau mungkin kata Umar, Anda tinggal berdampingan, bertetangga dengan orang tersebut. Enggak juga. Kata Umar bin Khattab, la dinar wala safar wala jiwar. Urusan masalah dinar enggak pernah berinteraksi, safar bareng melakukan perjalanan bersama juga belum pernah, bertetangga juga tidak. Terus dari mana engkau bisa memberikan persaksian tentang orang tersebut? Anda belum kenal. Artinya Umar bin Khattab menolak persaksian orang yang gak kenal banget.
Kalau mau bersaksi memang harus benar-benar kenal. Kalau sesama manusia, cara Umar bin Khattab mengenal baik itu ya tiga, salah satu atau tiga-tiganya lebih baik. Ya dinar, ya safar, ya jiwar. Urusan masalah dagang, bisnis, pinjam meminjam, atau urusan touring bareng, gitu ya, konvoi bareng, safar bareng, pergi bareng-bareng, atau memang satu kosan, tetanggaan, dan seterusnya. Kata Umar, enggak, persaksianmu saya tolak karena engkau tidak mengenal dengan baik orang tersebut. Bapak Ibu teman-teman yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, masih mending kalau persaksiannya ditolak oleh manusia. Saya bersaksi A, bersaksinya ditolak. Yang kita khawatirkan adalah kalau persaksian kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai muslim kita punya persaksian yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tapi persaksian yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap salat kita memberikan persaksian ini, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau bersaksi tentunya harus mengenal dengan sebaik-baik mungkin. Ada saksi dipanggil ke ruang sidang, kalau tidak mengenal perkara dengan baik, atau tidak mengenal korban dengan baik, atau tidak mengenal pelaku baik, atau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, pasti ditolak, dia tidak sah menjadi saksi. Baik saksi ahli, saksi meringankan, atau saksi memberatkan, pasti punya informasi dan wawasan yang cukup terhadap yang dia saksikan. Sebetulnya kalau dirangkum kajian kita pagi ini mah eta lah sudah beres gitunya. Kita ingin mempertanggungjawabkan kesaksian kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik dari redaksi syahadat kita itu tidak dibuat sama antara bersaksi terhadap Allah dan bersaksi tentang Rasulullah. Kalau bersaksi tentang ketuhanan, kalimatnya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bersaksi tentang Nabi Muhammad, redaksinya nggak dibuat tidak ada Rasul kecuali Muhammad, nggak dibuat begitu. Kalau saya bilang misalnya Ahmad ganteng, ada yang namanya Ahmad? Oh contoh itu contoh. Contoh, saya kan nggak kenal, tapi nggak apa-apa lah, karena laki-laki daripada disebut cantik begitu ya. Saya bersaksi bahwa Ahmad ganteng. Contoh. Apakah artinya selain Ahmad jelek? Kan tidak. Kalau saya bersaksi bahwa tidak ada yang ganteng selain Ahmad, nah itu baru bahaya. Karena saya bukan Ahmad. Saya juga pengen ganteng dan laki-laki begitu ya. Kalau persaksian ketuhanan, kalimatnya itu nafi dan isbat, meniadakan, menetapkan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena kalau bersaksinya, saya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan, maknanya, oh berarti ada Tuhan lain juga selain Allah. Ahmad ganteng, oh berarti memang Ahmad ganteng, tapi ada yang ganteng juga selain Ahmad. Saya tidak menafikan kegantengan kepada orang selain Ahmad. Tapi untuk kerasulan, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, bukan berarti saya tidak bersaksi Nabi Isa bukan utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Masing-masing dari persaksian ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak orang-orang yang mengagumi Nabi, menulis biografi tentang Nabi, tapi mereka tidak mengakui kerasulan Nabi. Yang diakui adalah Muhammad itu piawai dalam politiknya,
piawai dalam strateginya, ahli dalam menyusun pasukan tempurnya. Muhammad itu adalah muslih ijtimai, sosok revolusioner yang bisa memperbaiki kondisi di masyarakat. Muhammad itu abqari, cerdas luar biasa. Semua Muhammad itu influencer terbaik sedunia. Seperti yang disebut siapa? Michael Hart ya. Michael Hart menyusun 100 tokoh paling berpengaruh. Kalau bahasa kita kan pengaruh itu influencer gitunya. Michael Hart menyusun 100 influencer terbaik dunia, disusun padahal bukan muslim. Tapi dengan berbagai pertimbangan, kata Michael Hart, kalau yang lain hebat itu di satu bidang. Kalau yang lain misalnya Napoleon, begitu ya disebutnya. Saya nggak bisa bahasa Perancis, jadi ya saya baca sesuai dengan yang saya bisa. Napoleon Bonaparte. Kumaha cara baca yang benarnya? Tolong dikoreksi. Dia hebat mungkin dalam urusan peperangan. Apakah dalam urusan rumah tangganya juga hebat? Wallahu a'lam. Dia siapa misalnya yang trias politika, jago dalam masalah perpolitikan, jago dalam masalah hukum. Apakah jago kalau disuruh bertempur di medan perang? Belum tentu. Kata Michael Hart, setelah saya pelajari yang hebat di segala bidang adalah Muhammad, maka saya jadikan nomor 1 influencer terbaik adalah Muhammad. Tapi status yang diberikan, yang disandangkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai tokoh berpengaruh. Jadi bersaksinya wa asyhadu anna Muhammadan influencer. Dan bukan itu yang diinginkan oleh Allah mah, bukan persaksian sebagai influencer terbaik, bukan. Ada lagi yang menyebut Muhammad itu abqari. Abqari itu jenius. Dan bukan itu yang Allah minta persaksian tentang Nabi Muhammad, bukan wa asyhadu anna Muhammadan abqariyan, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah abqari, jenius. Dan status ini yang banyak dihindari oleh mereka yang terkagum-kagum ke Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau mengakui kerasulannya, kenabiannya. Padahal ini yang paling utama. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga kadang dalam pembahasan biografi dan profil Nabi Muhammad, hal-hal yang berbau mukjizat itu seringkali dihindari begitu. Pembahasan tentang mukjizat. Kalau mau bahas strateginya luar biasa, cerdas luar biasa, dianalisis luar biasa. Tapi pas bab mukjizat itu dilewati. Kenapa? Karena kalau membahas mukjizat artinya beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu teman-teman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema inti kita pada siang sampai maghrib nanti. Saya sampai maghrib betul? Sampai jam berapa? Tolong dikasih timingnya ya. Kita akan mulai. Saya kasih judul Cahaya Peradaban. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena tidak ada inspirasi yang terbaik selain perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sudah pasang tujuan utama atau targetnya. Materi hari ini adalah mempertanggungjawabkan syahadat kita. Karena mudah-mudahan kalau dimulai dengan tujuan utama, mudah-mudahan bisa lebih terarah begitu ya, ke sana arah materi kita. Ada cuplikan dialog dari salah satu film kartun. Saya bukan mengajak teman-teman Bapak Ibu bukan ngajak nonton filmnya, tapi cuplikannya itu bagus. Judul filmnya Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. Alice ya. Si Alice ini sedang di hutan. Di hutan dia sedang jalan-jalan. Kemudian ada pertigaan jalan. Bingung mau ke kanan atau ke kiri.
Di atas pohon ada seekor kucing. Kalau saya tidak salah nama kucingnya apa, Cheshire gitulah, lupa lah. Nggak penting juga. Kata Elis ke kucingnya begini, kucing-kucing, jalan yang benar kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kata si kucing tanya balik, Elis mau pergi kemana? Tujuannya kemana? Ditanya begitu Elisnya kelabakan gitu. Mana ya? Elis nggak tahu mau pergi kemana. Kata si kucing, Elis, kalau Elis tidak tahu mau pergi kemana, kanan dan kiri sama saja. Karena orang kalau tidak punya tujuan, nggak penting nanya yang benar yang mana nih jalan. Sudah, yang menarik dari film Elis cuman itu saja, jadi nggak usah ditonton. Gitu. Cuman itu saja yang menarik. Kalau orang tidak punya tujuan, kanan dan kiri sama saja, nggak penting dia bertanya yang benar yang mana jalan itu. Karena saya kalau mau ke sini dari rumah, dari Gede Bage, sebelum tahu jalannya, saya pasti akan pijit dulu arahnya mau kemana. Oh, arahnya ke Jalan Sabang. Klik, baru muncul roadmap-nya kalau sudah ada tujuannya. Kalau kata siapa? Stephen Covey yang nulis 7 kebiasaan orang sukses. Nomor 2 kata dia, kebiasaan orang sukses nomor 2 itu memulai segala sesuatu dari akhir. Start from the end, begitu. Memulai dari akhir. Ujungnya kemana, sekarang di mana, tarik roadmap-nya, oh baru kita bisa mengikuti. Itu kata Stephen Covey. Dalam Islam sudah selesai. Mulailah dari akhirat. Karena akhirat itu ujung dari perjalanan hidup manusia. Kita ada di sini, tujuan kita akhirat, tinggal ditarik roadmap-nya bagaimana. Jadi kita sudah mulai tadi dari akhir. Apa tujuannya tema kita hari ini? Tujuannya kita ingin mempertanggungjawabkan persaksian kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin bertanggung jawab dengan kalimat wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hanya itu saja tujuannya. Kita mulai dari surat Al-Qasas. Surat keberapa Al-Qasas? 28. Alhamdulillah. Al-Qasas surat 28 ayat 68. Ada kalimat, ada penggalan yang luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka, dan Rabbmu, yakhluqu, menciptakan, ma yasha, apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah kehendaki. Apa yang tercipta pasti sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun apa yang terjadi, ini kata para ulama akidah ya, ada kehendak Allah, ada ridho Allah, ada yang dikehendaki, ada yang diridhoi, ada yang diizinkan. Kalau Allah menciptakan iblis, itu kehendak Allah. Iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah tersesatnya iblis dan terkutuknya iblis itu diridhoi oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, atau diizinkan terjadi oleh Allah? Dalam disiplin ilmu akidah ini dipisahkan antara izin Allah, kehendak Allah, dan ridho Allah. Tidak semua yang diizinkan terjadi oleh Allah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan tema kita lah intinya. Itu bab akidah nanti. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Rabbmu menciptakan apapun yang dikehendaki. Kenapa Allah menciptakan bumi? Ya Allah berkehendak. Kenapa Allah menciptakan kita? Ya Allah berkehendak. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tidak cukup hanya mencipta, setelah mencipta Allah melakukan seleksi. Dibuat, diseleksi, diciptakan, diseleksi.
Jadi Allah itu sibuk setiap harinya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari punya sya'n, punya urusan, sibuk. Jadi Tuhan kita, Tuhan yang kulla yaumin huwa fi sya'n. Tuhan yang segala waktunya itu selalu mengurusi ciptaannya. Yakhluq, yakhtar, dicipta, dipilih. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang Allah ciptakan sebagai manusia yang ada di lingkungan kita, dan berapa banyak yang dipilih oleh Allah untuk hadir duduk bersama kita di sini. Sederhana. Berapa banyak wanita di dunia dan berapa banyak yang dipilih untuk menjadi istri saya. Kita mamurin belumnya? Belum semua kan? Atau sudah? Berapa banyak laki-laki di dunia, diciptakan laki-laki oleh Allah di dunia, wa yakhtar, kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi pasangan ibu-ibu semua. Yakhluq, yakhtar, cipta, pilih, cipta, pilih. Berapa banyak planet yang ada di alam semesta dan yang dipilih untuk ditempati oleh manusia? Bumi. Kalau Allah mau, kalau Allah yasha, kalau Allah berkehendak, bisa saja yang dipilih jadi tempat tinggal kita itu maunya di mana? Sebetulnya kalau Allah memilihkan kita bulan, insya Allah kita itu 10 kali lipat lebih ringan daripada di muka bumi, gitu. Karena gravitasinya lebih enteng. Gitu. Jadi sebetulnya bukan karena kita yang terlalu berat, mungkin karena kita saja yang masih di bumi. Dalam di bulan mah enteng, insya Allah, cenah katanya. Dan seterusnya lah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak makhluk hidup. Dari mulai malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Dari sekian makhluk hidup, jenis makhluk hidup yang Allah ciptakan, itu yakhluqnya, yakhluq. Yakhtarnya, Allah memilih dari semua jenis makhluk hidup yang paling diistimewakan, paling dimuliakan oleh Allah. Apa yang dipilih? Manusia. Meskipun kita tahu manusia itu makhluk yang paling junior, datangnya belakangan. Ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan yang pertama diciptakan dari bumi itu tanah, kemudian yang kedua gunung, yang ketiga cahaya, yang keempat tanaman, yang kelima dan seterusnya. Barulah di hari Jumat sore ciptaan terakhir Allah menciptakan manusia. Makhluk terakhir yang Allah ciptakan di alam semesta adalah manusia. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Muslim. Tapi walaupun makhluk junior, pendatang baru di alam semesta, datang dicipta di surga, tapi Allah berikan kemuliaan. Malaikat, jin, iblis sujud kepada Adam. Sujud semuanya kecuali iblis. Dan saat iblis menolak, kemudian ditanya, iblis kenapa tidak mau sujud? Jadi walaupun iblis itu menolak, tapi masih ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, Bapak Ibu, teman-teman, bisa saja Allah langsung mengusir iblis dari surga tanpa ditanya kenapa. Bisa tidak? Kalau Allah mau bisa. Iblis sudah tong loba omong keluar di surga. Kami tahu engkau itu sombong, kami tahu engkau itu merasa tinggi, keluar dari surga. Bisa. Tapi Allah tetap bertanya, ya iblis, hei iblis, ma mana'aka antas juda idh amartuka, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan langsung dengan kekuasaan tanganku? Kenapa engkau tidak mau sujud padahal ini perintahku? Ditanya. Allah yang maha tahu bertanya kepada iblis walaupun Allah sudah tahu. Kita yang kadang belum tahu suka main vonis padahal belum nanya.
begitu. Apa kata iblis? Saya khairun minhu, lebih baik daripada Adam. Kenapa iblis merasa lebih baik? Apa kata iblis? Khalaqtani, engkau menciptakan saya. Tolong garis bawahi kalimat ini teman-teman. Iblis masih mengakui bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah. Kalau ada manusia yang tidak mengakui penciptaan, berarti lebih teruskan, saya nggak mau meneruskan, pokoknya teman-teman yang jawab begitu ya. Kata iblis, engkau ciptakan saya dari api. Iblis mengakui Allah sebagai pencipta dirinya. Kalau ada manusia yang tidak mau mengakui bahwa ada Tuhan dan tidak mengakui bahwa dia itu dicipta, berarti lanjutkan sendiri begitu ya. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis itu menggunakan logika untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya itu dari api, Adam itu dari tanah. Api itu lebih baik dari tanah. Tidak pantas api harus sujud menghormati tanah. Apalagi saya lebih senior daripada Adam begitu. Apa benar api itu lebih baik dari tanah? Yang saya tahu, harga tanah sekarang lebih mahal dari harga korek api. Ya nggak tahu lah gitu. Yang saya tahu mah begitu. Cuman iblis bilangnya api lebih baik daripada tanah. Kata Allah, fakhruj minha, iblis keluar engkau, fa innaka rajim, engkau sudah terkutuk, engkau sudah jadi sombong. Sebelum iblis keluar dari surga, iblis minta sesuatu ke Allah. Punten, tolong garis bawahi lagi. Iblis minta ke seiblis-iblisnya. Kalau minta masih ke, kalau ada manusia yang mintanya bukan ke Allah, berarti terima kasih atas partisipasinya. Karena saya mah direkam begitunya. Siapa yang ngomong begitu? Teman-teman yang ngomong. Saya bagian toser, teman-teman yang nyemes gitu ya. Jadi kita harus kerjasama bareng. Iblis minta ke Allah. Apa permintaan iblis? Rabbi, Rabbku, fa'anzirni, tangguhkan usiaku, ila yaumi, sampai hari yub'atsun, kebangkitan. Kalau saya tanya teman-teman, Bapak Ibu, apakah iblis percaya Allah ada? Apakah iblis percaya Allah yang mencipta? Apakah iblis percaya surga ada? Alumni, mantan penghuni, hanya terusir. Apakah iblis percaya malaikat ada? Percaya. Apakah iblis percaya hari kebangkitan ada? Percaya. Kalau percaya hari kebangkitan ada, apakah iblis percaya hari kiamat ada? Pasti, karena kebangkitan setelah. Apakah iblis percaya Allah itu tempat meminta? Apakah iblis percaya bahwa umur di tangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, apakah dengan semua kepercayaan iblis tadi, iblis termasuk makhluk yang beriman? Yakin? Hah? Sekali lagi, apakah iblis digolongkan makhluk yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala? Cung yang bilang iya? Nggak apa-apa, salah tinggal di tip X lah, apa-apa. Ya. Cung yang bilang tidak? Cung yang tidak ngacung atau bingung? Iya, ngacung, tidak ngacung. Wah, kalau melihat ayat Qur'annya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal muslimin, minal mu'minin, minal aidin wal faisin, dalam ayat Al-Qur'an. Oke, gitu. Minal apa? Minal musyrikin.
Riwayat sah eta minal musyrikin. Sok lihat surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal. Si Ustadz Ihsan masuk ke mengkapir-kapirkan iblis. Dah bukan kata saya, kata Quran. Iblis mah kata Quran loh, bukan kata saya. Tapi percaya Allah ada, percaya kan? Kok bisa yang percaya Allah ada, Allah menafikan sifat keimanan dari iblis? Betul? Kayaklah ya bisi apa tidak sepakat. Ini sepakat tidak? Iblis kata Al-Quran wa kana minal. Iblis percaya tidak Allah ada. Kok percaya Allah ada dinafikan sifat keimanannya? Hesye ya pertanyaan teh. Apakah semua yang sombong pasti tercabut sifat keimanannya? Teman-teman Bapak Ibu yang sama-sama mengharapkan supaya iman kita teh diakui oleh Allah begitu ya. Ari ngaku makan gampang. Teman-teman, saya teh kasep. Ngaku gampang. Apakah diaku? Cantang tuh. Cantang tuh. Dah kalau pengen kasep versi Quran mah ada. Cerita Nabi Yusuf itu standar kegantengan. Lewat di depan perempuan Nabi Yusuf, kata perempuannya, Allahu Akbar, ini mah bukan manusia, ini mah malaikat. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qulna hasyadillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Di saat yang sama mereka melukai tangannya tanpa rasa sakit, saking takjubnya. Allahu Akbar, ieu mah lain jelema, reun kitu. Kalau Nabi Yusufnya tinggal di Sunda waktu itu. Kan kalau kita mah lewat astagfirullah ieu lain jelema, setan yang tadinya melukai tangan mungkin pisaunya dilempar gitu. Sok ganteng dan seterusnya. Ngaku mah gampang, tapi diaku yang susah. Iblis bilang, khalaqtani, engkau ciptakan saya. Kata Allah, wa kana minal. Kenapa? Teman-teman, punten. Kalau orang yang punten, mohon maaf, yang musyrik, percaya Allah tidak? Percaya. Kan musyrik mah bukan tidak percaya Allah. Percaya Allah ongkoh, apa ongkoh bahasa Indonesianya? Mengongkoh. Percaya Allah iya, percaya selain Allah juga. Mukmin tidak? Tidak. Musyrik mah tidak mukmin atuh. Betul? Orang musyrik tidak dikategorikan mukmin. Kan di surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kalau dia menduakan Allah, dia tidak dikategorikan. Ari iblis menduakan Allah tidak? Tidak. Apakah iblis termasuk ahli kitab? Acan turun kitabna oke. Belum turun. Belum turun, bukan ahli kitab. Terus kenapa Allah memasukkan iblis dalam golongan yang tidak beriman? Oh, Masya Allah. Ingatkan kata para ulama, iman itu 3 unsur yang harus dipenuhi. Apa? Iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Hati yakin, mulut mengucapkan, perbuatan membuktikan. Kira-kira dari 3 unsur ini mana yang tidak ada dari iblis? Apakah hatinya tidak meyakini keberadaan Allah? Yakin. Apakah lisannya tidak mengakui ketuhanan Allah? Mengakui. Apakah perbuatannya menunjukkan? Itulah. Berarti yang kurang adalah perbuatannya. Ada yang perbuatannya seperti yang mengikuti orang beriman. Ngomongnya juga seperti orang beriman, tapi hatinya nggak yakin. Yang begini namanya munafik. Munafiknya munafik akidah ya, bukan munafik perbuatan. Dan seterusnya lah. Kenapa kita ke sini? Karena kita sedang membahas tadi apa? Manusia begitu ya. Allah menciptakan jin, iblis itu dari golongan jin, Allah menciptakan malaikat,
tapi Allah memilih dari semua makhluk hidup yang diciptakan manusia. Meskipun manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan, ini namanya makhluk begitu ya. Makhluk makan artinya yang tercipta. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang terakhir. Sekarang apa bentuk seleksi Allah dari manusia? Dari sekian miliar manusia, alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk menjadi muslim. Dari sekian banyak muslim, Allah pilih lagi mukmin. Karena tidak setiap muslim sampai derajatnya ke mukmin. KTP muslim, tapi bab iman itu lain cerita. Jadi makanya bagus agama Islam begitu, status iman. Oh, mantap kalau begitu. Bisa dicetak langsung. Muslim, mukmin. Di atas mukmin, muttaqin. Itu sebabnya salah satu ayat yang tadi dibaca surat Al-Baqarah kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, supaya kalian bertakwa. Artinya, ketakwaan itu derajat di atas keimanan. Supaya itu berarti next levelnya. Wahai orang yang beriman, supaya bertakwa, maka saum. Ini tolong digaris bawahi. Ketakwaan adalah tujuan dari saum, bukan sehat. Saum bukan untuk sehat. Karena kalau saum untuk sehat, maka yang harusnya saum adalah yang. Tapi kenapa yang sakit disuruh qada? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Saum bukan untuk langsing. Kalau saum untuk langsing, yang disuruh saum adalah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing halus bahasa teh. Saum bukan untuk lapar dan haus. Saum bukan untuk lapar dan haus. Karena kalau saum untuk lapar dan haus, yang harusnya saum adalah ya yang kekenyangan. Yang sudah lapar dan haus sejak lama mah nggak usah saum, kan meureun kitu. Tapi ternyata semuanya disuruh saum juga. Kaya, miskin, dan seterusnya, mau berlebih, mau kekurangan, semuanya diperintahkan. La'allakum tattaqun. Nah, di atas takwa, di atas muttaqin, nabiyyin. Karena tidak semua orang bertakwa levelnya dipilih oleh Allah jadi nabi. Tapi kalau nabi pasti takwa. Nabi pasti takwa. Orang bertakwa belum tentu. Abu Bakar itu bertakwa. Umar itu bertakwa. Tapi mereka bukan nabi. Nabi pasti bertakwa. Nabi, ada berapa jumlah nabi? 124.000. Riwayatnya riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari saat beliau bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi diciptakan oleh Allah, dipilih dari manusia-manusia yang terbaik, masih diyakhtar juga oleh Allah. Yakhtar lagi, diseleksi, disaring, disaring, difilter. Nabi dipilih jadi rasul. Setiap rasul pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul. Berapa jumlah rasul? Dari 124.000 nabi yang dipilih menjadi rasul, 313. Selesaikah pemilihan yang dilakukan oleh Allah? Yakhtarnya itu selesai? Belum. Dari rasul yang jumlahnya 313 dipilih. Masih tukang dagang. Dipilih lagi, yakhtar, seleksi. Yang namanya penyeleksian itu sudah sunnatullah. Sudah hukum Allah gitu ya. Orang kadang menerjemahkan sunnatullah hukum alam, padahal bukan hukum alam, hukum Allah. Dipilih 5 ulul azmi dari Rasul. Siapa saja ulul azmi? Insyaallah hafal semua. Kalau diurutkan dari bawah ke atas,
nama depannya atau huruf depannya saya biasanya singkat Mimin, betul. Mimin, Mimin, betul. Kalau dari bawah ke atas ya, Nabi Muhammad SAW, sebelumnya Nabi Isa, sebelumnya lagi Nabi Musa, sebelumnya lagi Nabi Ibrahim, sebelumnya lagi Nabi Nuh alaihi salam. Mimin kalau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah Mimin. Selesaikah seleksi ini? Ternyata belum.